Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Faisal, lalu ada saya sendiri Ahmad Raffi Fandi, ada Hibatul Hindam, ada Nur Latiful Arif, dan yang terakhir ada Gus Endah. Di sini kami akan membahas mengenai future learning. Future learning atau dalam bahasa Indonesia yang berartikan pembelajaran masa depan. Pembelajaran masa depan ini seperti apa sih? Nah, pembelajaran masa depan itu seperti harapan kita untuk pendidikan di masa depan itu yang seperti apa, apalagi di era pandemi COVID yang saat ini cukup berdampak bagi pendidikan di Indonesia. Dan yang mengenai dampaknya yaitu seperti guru, murid, orang tua, maupun kurikulum. Dari dampak itu semua harus merubah dan juga harus beradaptasi dengan kondisi yang saat ini dialami. Apalagi pendidikan di Indonesia pada tahun 2021 ini berada di posisi keempat di negara ASEAN dan berada di posisi ke-55 dari 73 negara. Dan itu cukup jauh dari Amerika Serikat dan juga negara Inggris yang menempati posisi ke-1 dan 2. Untuk pembelajaran masa depan ini, kita apa saja sih yang bisa diterapkan? Yaitu yang pertama ada blended learning, ada studying with technology, ada make a good character, dan Cambridge curriculum. Dan dari semua poin ini yang akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Dan untuk bisa menerapkan beberapa poin-poin tersebut, yang paling penting adalah dari sumber daya manusia itu sendiri, apakah bisa mengikuti zaman dan juga bisa berinovasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Untuk blended learning yang akan dijelaskan oleh Mas Hibatul Hindam. Baik, silakan. Oh, baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu konsep blended learning. Jadi apa sih konsep blended learning itu? Nah, sebelum itu kita pahami dulu mengenai istilah blended learning itu sendiri. Blended learning diambil dari bahasa Inggris yaitu kata blended yang berarti gabungan atau campuran, sedangkan learning yaitu pembelajaran. Nah, jadi jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia, artinya yaitu pembelajaran campuran atau pembelajaran gabungan. Nah, pada dasarnya konsep blended learning ini merupakan gabungan keunggulan dari pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau menggunakan kelas konvensional dan secara virtual atau online, seperti penggunaan website, e-learning, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, jadi seiring berkembangnya teknologi, pembelajaran itu tidak harus terus-menerus dilakukan secara konvensional atau menggunakan ruang fisik, tetapi bisa juga melalui kelas virtual atau online dengan guru sebagai fasilitator ataupun sebagai moderator. Nah, kemudian mengapa sih kami memilih konsep blended learning? Nah, jadi menurut kelompok kami, blended learning itu merupakan suatu langkah atau jalan yang tepat dalam menyikapi suatu perkembangan zaman atau teknologi, khususnya di era digital atau era big data seperti sekarang ini. Nah, di mana dunia pendidikan itu sepatutnya adaptif atau menyesuaikan dengan teknologi dengan tetap mempertahankan budaya yang telah terbentuk. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada pun beberapa kelebihan dari blended learning dalam pembelajaran, diantaranya yakni lebih fleksibel, hemat biaya dan waktu, materi lebih interaktif, dan tentunya akan menjadi efektif serta efisien. Nah, seperti itu. Kemudian poin berikutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mas Latif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studying with technology, yaitu pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang dengan mengkaitkannya pada pembelajaran serta dalam memperoleh informasi. Di sini saya mengambil contoh seperti teknologi menggunakan audio atau video. Seperti dalam pembelajaran materi bahasa Inggris, kan biasanya anak-anak itu sering membaca bahasa Inggris tidak sesuai dengan bacaannya, seperti kata bui yang asalnya pembacaannya dibaca by,
Nah, anak-anak biasanya membacanya dengan bui. Dalam hal ini diperlukan audio untuk menjelaskan pembacaan kata tersebut terhadap anak-anak. Dan yang video seperti contohnya dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini kita sebagai pendidik juga harus menyiapkan seperti dalam materi SKI sejarah kebudayaan Islam, yaitu pada pembahasan perang pada zaman Nabi. Lah di situ kan misal anak dikasih cerita perang tersebut namun kadang ada yang tidak dimengerti, maka kita sebagai pendidik harus memberikan video pembelajaran tentang perang tersebut. Seperti perangnya itu gimana, seperti perang Badar kan ada satu tanding lawan satu gitu. Lah akan tetapi penerapannya kita jangan menggunakan video asli, melainkan video animasi. Karena ditakutkan kalau video asli, anak-anak takut melihat, kan biasanya ada videonya itu seperti ada ditusuk pedang, ada darahnya, kelihatan darahnya lah. Bagaimana cara kita mengimplementasikan itu kepada siswa, yaitu dengan cara animasi. Jadi video animasi tersebut kita tontonkan kepada para siswa atau anak-anak didik, sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan dengan hanya menggunakan cerita saja. Selanjutnya, poin selanjutnya akan diterangkan oleh Mbak Husenda. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait make a good character. Pendidikan karakter bisa dilakukan secara beriringan dan terintegrasi antara kelas konvensional dengan kelas virtual. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam hal ini. Sudah kita ketahui bahwa anak-anak dalam jangkauan SD atau MI, mereka adalah seperti wadah kosong yang mereka itu sebenarnya karakternya itu masih bisa dibilang labil. Karena mereka mudah menerima informasi mentah dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dengan begitu, penanaman akan karakter anak-anak pada usia sekitar SD sama MI ini sangat perlu dilakukan. Dan di sini juga harus ada peran dari orang tua dan guru. Kemudian, pada kelas konvensional dan kelas virtual yang menggunakan sistem blend atau penggabungan, di sini juga memiliki keunggulan yang ditujukan seperti anak-anak yang introvert, anak-anak yang kurang dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Dengan begini, dengan kelas seperti ini, anak-anak yang seperti itu akan mudah untuk mengekspos apa yang dia ketahui dan dia tidak malu, ibaratnya seperti itu. Dengan begini, karakter anak-anak yang seperti itu akan mudah untuk dikembangkan lagi oleh guru maupun orang tua yang di sampingnya. Kemudian dengan pembelajaran seperti ini, dengan pembentukan karakter seperti ini juga, untuk kedepannya itu mungkin dari guru dan orang tua ini tidak ada unsur untuk menyalahkan satu sama lain. Sudah kita ketahui bahwa pembelajaran konvensional terkadang memberikan hal buruk terhadap anak. Di sini terkadang orang tua selalu memojokkan gurunya. Kemudian jika pembelajaran daring juga seperti itu, jika anak-anak karakternya ini berubah pada saat daring, terkadang guru juga berpikiran bahwa ini juga ada peran dari orang tua. Dengan pembelajaran secara blend antara guru dan orang tua, di sini mereka tidak akan ada saling menuduh atau bagaimana. Dengan begini, guru dan orang tua akan mengembangkan karakter anak secara bersama-sama. Jadi, pembelajaran secara blended ini, pembelajaran secara konvensional dan virtual ini dirasa sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan tentunya karakter anak tersebut juga. Dengan begitu anak-anak yang introvert dia semakin percaya diri dengan apa yang dia miliki, dan anak-anak yang tergolong ekstrovert, anak-anak yang muda dalam hal sosial, mereka juga tidak akan merasa merugi dengan hal virtual seperti ini. Jadi karakter-karakter anak bisa dilihat secara rata seperti itu, dan guru dan apalagi di pandangan guru ya, dengan begini guru akan mudah melihat seluruh karakter anak-anaknya. Kalau konvensional saja sudah kita ketahui bahwa guru kadang hanya melihat secara 1-2 orang saja. Daring juga seperti itu dalam hal pembelajaran, terkadang juga ada
kalau daring terus, kemudian terkadang orang tua terlalu untuk apa ya, ibaratnya itu seperti menekan anaknya supaya anaknya itu bisa aktif seperti itu. Namun kalau secara blended, konvensional dan virtual, guru semakin mudah untuk melihat seluruh karakter anak-anaknya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Faisal. Oke, yang poin terakhir adalah Cambridge Curriculum. Penerapan Cambridge Curriculum sebagai landasan sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan di masa pesatnya perkembangan teknologi. Cambridge Curriculum adalah salah satu kurikulum internasional yang sebenarnya sudah diterapkan di beberapa sekolah swasta maju yang ada di beberapa kota besar di Indonesia. Kami beranggapan bahwasanya Cambridge Curriculum ini dapat mengikuti pesatnya perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang dan semakin mengalami kemajuan. Dan adapun kelebihan-kelebihan dari Cambridge Curriculum ini yang membuat kelompok kami beranggapan bahwa ini sangat cocok diterapkan di future learning. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran yang lebih dominan menggunakan bahasa Inggris. Kan kita ketahui bahwasanya bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang mau tidak mau di masa depan kemampuan dalam berbahasa Inggris ini sangat dibutuhkan. Di Cambridge Curriculum ini juga para guru biasanya mengantarkan pembelajaran itu menggunakan bahasa Inggris serta sumber-sumber yang disediakan dari pihak sekolah juga berbahasa Inggris. Selanjutnya, Cambridge Curriculum ini sangat menghargai proses. Jadi Cambridge Curriculum ini sangat menghargai bagaimana seorang anak itu tuh memperoleh suatu hasil, prosesnya. Jadi mereka lebih menitik beratkan pada bagaimana proses anak daripada hasilnya. Terus yang ketiga, Cambridge Curriculum ini membebaskan anak dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Misalnya si anak lebih dominan dalam pelajaran sains. Jadi kurikulum ini lebih mengarahkan anak itu untuk lebih mengulik lebih dalam tentang pembelajaran sains. Tak perlu anak itu menguasai semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi si anak itu misalnya menyukai sains, maka dia akan lebih dalam menguasai sains seperti praktek-prakteknya bagaimana dan bagaimana proses-proses sains dalam lingkungan hidupnya itu bagaimana. Dari beberapa keunggulan tersebut, kami beranggapan bahwa Cambridge Curriculum ini sangat cocok diterapkan di future learning yang akan pembelajaran di masa yang akan datang. Baik, dari setiap poin-poin yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya ini, harapan kedepannya yaitu semoga Indonesia ini dapat lebih maju lagi, dan untuk pembelajaran masa depan semoga juga dapat membentuk pendidikan yang lebih baik lagi, dan juga untuk infrastruktur jadi sekolah-sekolah yang mungkin di pelosok desa dan juga yang kurang memadai semoga mendapatkan bantuan dan lebih layak agar pendidikan di Indonesia ini menjadi rata, tidak hanya di kawasan perkotaan saja. Dan juga hal itu dapat membentuk SDM atau sumber daya manusia yang menjadi lebih baik lagi. Jadi harapan dari kami seperti itu, semoga materi atau pembahasan pada hari ini dalam video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.